Aku juga nggak mau terus hidup miskin. Oh ya mas, ini surat cerainya. Kamu tanda tangani ya? Yang, kamu serius mau cerai? Iya mas. Budi, kamu masih di sini juga? Bukannya tadi Tuti udah bilang kalau kalian udah resmi cerai? Iya bu, saya mau beresin beberapa barang saya dulu. Kalau sudah selesai, saya akan segera pergi kok bu. Lama benar. Perasaan dari tadi kamu beres-beresnya. Kontrakan ini udah bukan tempat tinggal kamu lagi. Ini kontrakan atas nama saya dan anak saya, Tuti. Iya bu, saya tahu. Tapi izinkan saya tinggal lagi semalam saja. Besok pagi-pagi sekali saya akan pergi. Karena kalau sore seperti ini, saya nggak tahu harus kemana. Itu bukan urusan saya. Kamu udah bukan bagian dari keluarga kami. Dari dulu, saya udah bilang kamu tuh bukan pilihan yang tepat buat Tuti. Udah bu, nggak usah dibahas panjang. Toh sekarang semuanya udah jelas, dia udah bukan suamiku lagi. Tuti, kamu benar-benar nggak ada rasa kasihan sedikit pun sama aku. Kasihan, kamu pikir dari dulu aku nggak capek hidup miskin? Selalu kekurangan, selalu mikirin uang tiap hari. Aku juga manusia, aku butuh kesenangan. Nah, dengar sendiri kan? Anak saya akhirnya sadar, dia butuh hidup yang layak, bukan cuma janji yang nggak ada buktinya itu. Saya nggak pernah berniat untuk mengingkari janji saya, Bu. Saya selalu berusaha dan kerja keras. Cuma rezekinya aja yang belum datang. Kerja keras katamu. Budi, kalau hasilnya nggak ada, itu nggak ada nilainya. Sudahlah, aku udah cukup sabar selama ini. Aku nggak mau hidup miskin terus. Tapi dulu kamu bilang nggak masalah. Selama kita saling dukung, ya kan? Apa kamu lupa itu, Tuti? Aku nggak lupa, tapi aku juga nggak mau terus terjebak di situasi yang sama. Cinta aja nggak cukup buat hidup. Tuh kan, anak saya aja tahu. Cinta nggak bisa buat beli beras. Cinta nggak bisa buat beli motor, apalagi umroh. Iya, Bu. Tuti, saya minta maaf. Saya nggak bisa memenuhi semua keinginan kalian. Saya laki-laki gagal. Ya, bagus kalau kamu sadar. Ambil barang-barang kamu lalu pergi dari sini. Baik, Bu. Oh iya, Tuti. Saya nggak akan pernah benci sama kamu. Meski kita tidak bersama lagi, saya akan terus mendoakan kebahagiaan untuk kamu. Udah, nggak usah banyak drama kamu di situ. Aku nggak butuh balas kasihanmu, Budi. Aku cuma pengen hidup tenang. Anakku nggak akan bisa hidup tenang kalau kamu masih di sini. Jadi pergi sekarang sebelum saya panggil orang buat ngusir kamu. Baik, Bu. Saya pergi. Udah cukup, jangan banyak bicara kamu di situ. Sana pergi. Selamat tinggal, Tuti. Bu. Tuti, akhirnya si Budi itu pergi juga dari rumah ini. Iya, Bu. Kita udah nggak ada urusan lagi sama dia. Iya, Ibu senang banget nih. Kamu nggak perlu lagi susah-susah sama laki-laki miskin itu. Iya, Bu. Nah, sekarang kamu harus mikir ke depan. Jangan cuma ikut perasaan. Pilih laki-laki yang bisa bikin hidupmu nyaman dan kasih nafkah yang layak. Cari laki-laki yang kaya yang bisa penuh semua kebutuhanmu. Tapi Bu, aku nggak mau dipaksa. Aku pengen yang aku sayang juga. Bukan cuma karena harta. Masa aku harus nikah sama kakek-kakek cuma demi uang? Harta itu penting, Tuti. Jangan mau terjebak sama kata cinta. Kalau ujung-ujungnya kamu susah, kamu lihat sendiri kan, hidupmu dulu remuk gara-gara pilih Budi yang miskin itu. Iya, Bu. Tapi aku nggak mau jadi orang yang cuma mikirin duit, yang harus punya tampang juga. Tuti, dengar Ibu. Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalau kamu punya suami yang kaya, kamu nggak perlu khawatir soal makan, soal kontrakan, soal masa depan. Semuanya akan terkendali. Iya, Bu, aku ngerti. Tapi aku juga pengen bahagia sama orang yang aku suka. Bukan cuma karena uangnya. Bahagia? Bahagia itu nanti juga datang kalau semua kebutuhanmu terpenuhi. Ibu nggak mau kamu terus-terusan repot kayak kemarin. Ibu capek lihat kamu nangis karena nggak ada uang. Iya, Bu. Aku ngerti maksud Ibu. Makanya, mulai sekarang, fokus cari laki-laki yang kaya. Jangan sampai salah pilih lagi. Iya, Bu. Aku janji akan lebih hati-hati. Bagus, anak ibu harus pintar. Jangan mau percaya sama janji-janji manis. Pilih yang bisa ngasih masa depan, yang bisa bikin kamu tenang, dan gak perlu susah kayak dulu lagi. Iya, Bu. Nah, itu baru anak ibu. Sekarang, lupakan si Budi. Fokus ke masa depanmu. Iya, Bu, iya.
Ini gimana ya Allah? Di mana saya harus menginap malam ini? Saya udah nggak punya uang untuk sewa tempat tinggal. Tapi kalau seperti ini, bisa-bisa saya jadi terlantar. Ah, ya sudah. Saya harus coba cari kos dan menjadikan KTP saya sebagai jaminan dulu. Biar nanti setelah ada kerjaan dan gajian, baru saya bayar. Semoga ada orang baik yang mau menerima saya tinggal di tempatnya, meski nggak bayar uang muka. Permisi Pak, saya mau tanya, ada kamar kosong nggak di sini? Ada kok, ada. Per bulannya 400.000 doang. Jadi gini Pak, saya belum punya uang sekarang. Kalau boleh, saya rencananya baru bayar setelah saya terima gaji kalau sudah punya kerjaan nanti. Saya ingin jadikan KTP saya sebagai jaminan Pak. KTP doang? Kamu pikir saya mau ambil resiko? Gak bisa, saya nggak kenal kamu. Pergi sana. Baik Pak, saya ngerti. Terima kasih Pak. Permisi Bu, di sini ada kamar kosong nggak? Oh, ada. Kamu mau kamar yang bagaimana? Ada yang WC dalam, itu 500.000 per bulan. Kalau yang WC luar, 300.000 doang. Wah, lumayan murah ya. Oh, ya jelas. Tempat saya ini sudah termasuk yang termurah di daerah sini. Gini Bu, bisa tidak kalau saya bayarnya nanti setelah gajian? Saya nggak punya uang Bu. Saya akan jadikan KTP saya sebagai jaminan kok. Hah? KTP doang? Enggak. Saya nggak kenal kamu. Nanti kamu nipu lagi. Pergi sana. Baik Bu, maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Saya sudah ditolak beberapa tempat, tapi saya nggak boleh nyerah. Saya harus coba cari lagi ini. Permisi Bu, ada kamar kosong nggak? Ada kok, tapi cuma sisa satu. Itu pun kamarnya kecil. Kamar mandinya juga di luar. Kamu mau ambil? Iya, saya ambil saja Bu. Kecil pun nggak masalah. Yang penting bisa saya tempati. Berapaan per bulan ya Bu? 250.000 aja kok. Bayar sebelum masuk. 250.000 ya Bu? Kenapa? Kemahalannya. Itu udah yang paling murah kok di sini. Coba cari aja di tempat lain. Bukan gitu Bu, bukan gitu. Tapi Bu, boleh tidak saya bayar nanti setelah saya dapat gaji kalau saya sudah punya kerjaan? Saat ini saya benar-benar tidak punya uang Bu. Untuk makan saja saya tidak punya. Boleh tidak saya jadikan KTP saya sebagai jaminan? Kasian ya kamu. Tapi kamu benar-benar bertanggung jawab kan? Iya Bu, saya janji. Saya janji akan bayar kalau sudah dapat gaji. Ya sudah, kamu boleh tinggal di sini. Lagian ini kamar terakhir juga. Saya kasihan sama kamu. Wah, makasih banyak Bu. Makasih. Ibu benar-benar menyelamatkan saya. Saya janji akan bertanggung jawab Bu. Saya tidak akan buat onar. Ya sudah, kamu ikut saya tunjukkan kamarnya. Pagi-pagi gini saya harus pergi cari kerjaan ini. Apa saja. Yang penting saya bisa dapat uang. Dan halal juga. Bismillah. Semangat. Selamat pagi Pak. Saya mau tanya. Apakah ada lowongan kerja di sini? Emang kamu bisa kerja apa? Apa aja Pak. Saya akan belajar dan bekerja keras. Baru mau belajar rupanya. Udah, pergi sana. Saya tidak mau mempekerjakan orang yang baru belajar. Tapi Pak, saya benar-benar butuh kerjaan. Saya janji nggak akan merepotkan Pak. Alah, kami nggak butuh orang kayak kamu. Banyak orang yang lebih berpengalaman daripada kamu. Pergi. Baik Pak, kalau begitu saya pergi dulu. Selamat pagi Bu. Saya dengar di sini ada lowongan kerja ya. Apakah masih ada? Apa? Lowongan kerja? Nggak ada. Apa saja akan saya kerjakan Bu. Kalau saya bilang nggak ada ya nggak ada. Batu bener kamu ya? Saya butuh pekerjaan Bu. Untuk makan, untuk bayar kos. Saya janji, saya akan kerja keras Bu. Jangan pikir setelah menceritakan masalahmu, saya akan kasihan. Tidak. Pergi kamu. Atau kamu mau saya panggil karyawan saya buat ngusir kamu?
Ya sudah, saya pergi, Bu. Saya sudah ditolak beberapa tempat buat kerja ini. Mana saya juga nggak punya uang. Lapar juga. Permisi, Pak. Apakah Bapak butuh karyawan? Saya mau kerja, Pak. Apa saja, asal halal. Emang kamu bisa ngapain aja? Apa saja, Pak. Saya akan berusaha kerjakan dengan maksimal. Oh iya, kebetulan. Kalau kamu serius, aku ada pekerjaan. Kamu bisa jualan kopi keliling. Kalau kamu mau, mulai besok pagi kamu sudah bisa kerja. Beneran, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Saya akan janji, saya akan berusaha sebaik mungkin. Iya, jangan sampai bolos ya. Dan jangan bikin masalah. Siap, Pak. Terima kasih banyak kesempatannya, Pak. Kopinya satu ya, dibungkus aja. Mau yang panas atau dingin, Pak? Yang panas aja. Kamu baru ya? Iya, Pak. Ini hari pertama saya jualan kopi keliling seperti ini. Wah, pertama ya? Bagaimana? Susah nggak kerja gini? Lumayan, Pak. Tapi saya akan terus belajar dan tambah skill saya. Wah, bagus itu. Ngomong-ngomong, kamu orang mana? Saya masih orang daerah ini, Pak. Tapi baru pindah kos dekat-dekat sini. Jadi harus mulai lagi dari awal. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya kamu kerja apa? Sebenarnya saya dulu kerja di perusahaan, Pak. Tapi saya dan beberapa karyawan diberhentikan karena perusahaan lagi efisiensi. Makanya sekarang saya kerja begini. Oh, jadi ini sementara aja ya? Iya, Pak. Ini salah satu cara agar saya bisa hidup tanpa bergantung dan merepotkan orang lain. Paham. Namanya juga laki-laki, Pak. Kalau nggak kerja, sama aja nggak berguna. Kamu yang semangat ya. Jangan kapok kalau capek. Kadang orang lihat ini pekerjaan kecil. Tapi kalau konsisten, pasti ada hasil. Iya, Pak. Saya janji nggak akan nyerah. Oke, semoga lancar. Nanti kalau capek, jangan lupa istirahat juga. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas sarannya. Itu pesanan saya belum kamu kerjain itu. Kerjain cepat. Maaf, Pak. Efek keasikan ngobrol sama Bapak. Alhamdulillah, saya sudah sebulan kerja. Setelah jualan ini selesai, saya akan minta gaji sama bos. Gaji itu akan saya gunakan untuk bayar kos dan ambil KTP saya yang saya jadikan jaminan. Bismillah saja dulu. Selamat sore, Pak. Budi, kamu udah pulang? Cepat juga. Iya, Pak. Alhamdulillah, kopinya cepat habis. Jadi pulang lebih awal. Mantap. Saya suka karyawan yang kerja keras gini. Makasih pujannya, Pak. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong, saya sudah sebulan kerja sama Bapak. Gaji saya sudah cair kan, Pak? Oh, soal itu ya. Aman itu, aman. Loh, Pak, kok cuma segini? Saya kan jualan setiap hari. Setoran saya juga selalu sesuai target. Ini beda dengan yang Bapak bilang sama saya. Nah, itu masalahnya, Budi. Menurut saya, setoran kamu sering kurang dari yang saya harapkan. Makanya gaji bulan ini nggak bisa penuh. Kurang? Setoran saya kurang, Pak. Pak, saya sudah lebih dari batas yang ditentukan. Setiap hari saya catat sendiri. Dan total setoran saya selalu melebihi target. Iya. Tapi menurut saya tetap kurang. Aturan saya sudah jelas. Setoran kurang ya gaji harus dikurangi juga. Pak, saya kerja keras setiap hari. Bangun pagi, berkeliling panas-panasan. Bawa kopi Bapak ke pelanggan. Ini usaha saya, Pak. Kalau gaji saya dikurangi, rasanya nggak adil. Itu aturan saya, Budi. Saya nggak akan kasih pengecualian. Pak, saya mohon. Saya yakin setoran saya melebihi target. Sudahlah, Budi. Jangan banyak alasan. Kalau kamu nggak puas, ya silakan berhenti. Saya nggak butuh karyawan pembangkang. Kok gitu sih, Pak? Di mata saya, setoran kamu selalu kurang. Mana kamu banyak ngelawan. Sudah. Mulai hari ini, kamu nggak usah lagi kerja di sini. Tapi, Pak... Sudah, keputusan saya sudah final. Kamu diberhentikan karena banyak protes soal gaji. Bapak nggak adil. Nggak adil kenapa?
saran kamu kurang. Jadi gaji kamu cuma segitu. Kalau nggak mau, sini balikin uangnya. Tapi Pak, Udah, pergi kamu. Saya sudah tidak mau lihat lagi wajah kamu.